dari namanya kan memang namanya itu adalah task analisis, eh, penguraian dari tugas. Tugasnya itu apa yang nanti akan dikerjakan oleh orang-orang yang menyelesaikan atau mengerjakan sebuah perintah ya. Ini yang dibahas ini eh, semua ya. Jadi semua aspek yang memang terkait dengan aliran data itu nanti akan dibahas. Aliran proses, aliran instruksi itu semuanya masuk di situ. Nah, sebelumnya memang kalau task analisis ini dipakai untuk mengeksplor nih. Jadi sistem yang nantinya teman-teman buat atau usulkan itu akan seperti eh, apa nih yang dibutuhkan gitu. Jadi sistemnya seperti apa yang dibutuhkan bagaimana, nanti juga hasil akan seperti apa. Untuk menguraikan dari task analisis bisa pakai hierarki task analisis ya HTA atau juga bisa pakai STN. Nah, ini juga udah dibahas sebelumnya, tapi kita mungkin agak rinci lagi sedikit di yang topik sekarang. Ya, jadi kalau dari hierarki task analisis itu ada goalnya apa, plannya apa, informationnya, objek sama metodenya. Nah, goalnya ini ya top level dari apa yang nanti mau dikerjakan. Plannya itu rencananya nanti akan kayak gimana, informasinya apa nih yang dibutuhkan tugas tadi. Kemudian objeknya apa saja yang terlibat atau dilibatkan dan metodenya bagaimana. Ini namanya dekomposisi ya. Jadi dari urutan proses yang dikerjakan itu ada dekomposisi. Contoh kalau misalkan kita mau naik angkot yang menjadi tujuannya itu kan ya sampai ke tujuan ya naik angkot. Kemudian rencananya berarti naik angkot. Informasinya gimana? Nah, informasi itu berarti lokasi awal di mana, lokasi tujuan di mana, kemudian apa? Kita mau nyekat angkotnya di mana gitu kan? Itu juga harus harus diketahui informasinya. Kemudian juga trayeknya kalau misalkan ada trayek angkot. Kemudian dimasuk bagian objek. Nah, objeknya apa saja yang terlibat? Yang jelas ada kita sebagai penumpang, kemudian ada angkot sebagai carrier untuk membawa kita sebagai penumpang, ada supir ya yang mengendarai itu juga bagian dari objeknya. Nah, metodenya gimana ya? Berarti metodenya eh, apa? Transportasi ya. Kita naik ke angkot dan angkotnya mengantarkan kita ke tempat tujuan. Itu dekomposisi contohnya. Nah, dalam prakteknya itu akan sangat luas sekali yang bisa didekomposisikan dari tugas-tugas atau task analisis yang nantinya dikerjakan. Nah, ini contoh dari yang diusulkan sama Dix ya. Ini kalau misalkan ini udah pernah kita bahas, kita review ulang terkait dengan bagaimana kalau kita mau membersihkan sebuah rumah, hierarkinya itu ada tahapannya. Jadi pertama ada ambil vakum outnya, vakum cleanernya dulu, keluarkan, siapkan peralatan yang dibutuhkan, kemudian bersihkan kamar ya di nomor 3. Nah, kamar sendiri kan bisa dipecah ya. Ada ruang utama, ruang tamu, ada ruang tidur gitu. Kemudian ada tahapan yang keempat, ini kosongkan kotak debu, sama simpan vacuum cleaner sama peralatan kalau sudah selesai. Nah, dari ini hierarki deskripsinya, rencananya itu bisa bisa dibuat dari plan pertama, kerjakan 1, 2, 3, 5 di order tertentu, urutan tertentu. Kalau kontak debunya penuh, maka ya pilih yang keempat. Untuk yang ketiga, ini kerjakan 31, 32, 33 di urutan yang mana saja silahkan. Jadi tergantung nanti mana yang mau dikerjakan atau yang mau dibersihkan dulu. Bisa ruang utama dulu, bisa ruang tamu dulu, atau bahkan ruang tidur dulu yang mau dibersihkan. Nah, ini bisa juga di apa tas analisis ini untuk misalkan kita mau bikin teh ya untuk menjamu tamu. Ini yang dari Dix contohnya juga sama bagaimana kita bikin secangkir teh. Jadi kalau tehnya potnya ya potnya penuh atau potnya kosong maka harus apa yang dilakukan, bagaimana naruh daun tehnya dan seterusnya. Ini contoh yang bagus nih. Nah, ini dibuat jadi lebih lebih rinci, lebih lengkap, dan ini yang menjadi catatan untuk eh, apa
task analisis yang bisa didekomposisi lebih lengkap lagi. Dalam prakteknya ada yang bisa ditambahkan, ada yang bisa dikurangi. Ya, tergantung nanti kebutuhan masing-masing. Oke, kemudian ini sama nih masih types of plan-nya ada fixed sequence, urutan yang sudah pasti, 11, 12, 13. Ada opsional yang pilihan, ada yang harus menunggu dulu eventnya, ada yang berupa siklus, ada yang time sharing, ada yang discretionary, ada yang mixture. Ini macam-macam. Dalam prakteknya aplikasi yang teman-teman buat ini juga nanti akan model seperti ini. Ada yang urutannya tetap, ada yang pilihan, ada yang harus menunggu event lain dulu, ada yang berbentuk siklus, jadi macam-macam. Oke, ini eh, bentuk yang lebih lengkap lagi untuk notasi diagramnya. Ini elemen yang harus dikomposisi itu ada bikin secangkir teh, kemudian di sini ada notice ya buat yang diumum yang disampaikan. Ini bagian akhir dari hierarki ya. Ini udah bagian akhir nih. Ini nggak ada lagi yang bisa diturunkan ya. Seperti empty pot atau five wait 4 or 5 minutes dan seterusnya. Kemudian ini rencana yang bisa dipecahkan, diuraikan lagi. Jadi kalau misalkan apa namanya kettlenya mendidih, maka yang dipilih ada 15 dan seterusnya. Nah, selain dari HTA, hierarki atas analisis juga ada STN. Oke, saya izin sebentar break ya. Izin sebentar, 5 menit saja. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang STN ini State Transition Network. Jadi ada yang di teman-teman lihat di sini ada yang kondisi starting awal, kondisi akhir finish. Jadi bagaimana kalau kita mau buat baik lingkaran ataupun garis itu kan ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari start nanti akan muncul menu, pilih circle atau pilih line dan seterusnya. Untuk circle ini yang dikerjakan dan untuk line ini yang dikerjakan. Nah, untuk line karena garis ini dia bisa berulang, maka di sini ada looping di sini nih. Nah, di sini eh, ya ini catatannya ini untuk beberapa event. Kemudian ini juga sama, ada beberapa catatan ini yang agak kurang sesuai ya. Karena eh, tadi di sini klik on circumference. Kemudian ini yang agak kurang informatif. Eh, ini kalau disebutkan jadi biasanya eh, kadang-kadang agak susah untuk dinamakan ya. Jadi contoh di sini ini bikin lingkaran satu, kemudian bikin lingkaran dua gitu kan. Tapi ya lebih mudah untuk divisualisasikan. Kemudian juga ini ada pada saat teman-teman ketemu dengan dialog yang lengkap, yang kompleks. Nah, ini memang lebih mudah kalau kita menggunakan submenunya. Contoh misalkan kita masuk di sini ada main submenu, ada grafik, maka di sini ada grafik submenu. Itu pilihannya seperti apa. Untuk teks juga sama, teks submenu, untuk yang pen juga seperti apa dan seterusnya. Ini yang STN, State Transition Network. Kemudian di sini ada contoh juga untuk yang model konkuren ya. Jadi ini simple dialog box, jadi yang bold, italic, underline.
Ini juga sama, bold, italic, underline. Em, nah, ini adalah kombinasi yang dibuat state transition networknya pada saat kita memilih salah satu objek digabung dengan objek yang lain. Contoh kalau misalkan nggak ada stylenya maka dia kosong, tapi kalau dia tebal dia ke sini, kalau ini yang italic begini, nah ini yang bold italic. Ini jadi makin kompleks ya. Kalau misalkan yang dipilih adalah begini. Teman-teman lihat di sini ada bold, bold italic sama underline. Ya, kalau bold italic saja maka ini yang dipilih. Kalau bold underline, ya bold sama underline berarti di sini gitu. Nah, tapi kalau misalkan kombinasi ketiganya, bold italic underline maka ini yang dipilih. Oke, ini tombol escape untuk keluar. Nah, tapi saya mau kasih eh, view yang baru dari sini sebentar, sorry. Saya mau kasih contoh. Nah, ini. Nah, ini ada model contoh eh, apa STN yang cukup menarik sebenarnya ya. Jadi, saya punya dokumen seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita memilih objek di sini, kan kita bisa pilih tebal, miring, garis bawah, dan seterusnya. Tapi pada saat ini kita pilih dalam bentuk paragraf, teman-teman lihat di sini pilihannya. Sorry, bukan paragraf ya, ini yang font. Yang fontnya. Ya, pada saat kita memilih objek yang ini, teman-teman lihat di sini ada sesuatu yang dalam tanda kutip kurang sesuai. Contohnya adalah ini. Ini kita punya strike through. Nah, bentuknya adalah checklist. Yang mana kita tahu checklist itu adalah pilihan objek yang bisa kita pilih lebih dari satu. Pada saat kita pilih double strike through, seharusnya strike through yang di sini tetap aktif. Ya, di sini. Jadi seharusnya ini bukan checklist kan, tapi seharusnya dia adalah option button yang memberikan pilihan hanya satu gitu. Sementara kalau checklist itu kita bisa pilih lebih dari satu. Itu seharusnya yang dipilih itu. Sama juga dengan kalau teman-teman lihat ada superscript sama subscript. Ada small caps, ada all caps sama hidden dan seterusnya. Ini ada beberapa pilihan yang saya nggak ngerti ini kenapa milihnya begini. Ini buat catatan aja. Oke, kita lanjut. Oke, sorry saya izin break dulu sebentar.
Oke, izin sebentar ya. Saya masih ada ini sebentar saja, sebentar.
Nah, Mas. Saya nggak pakai m-banking, jadi saya harus ke ATM, nanti saya ke ATM. Iya, iya nggak apa-apa. Oke, sip. Ini mas sebelumnya mas ya. Siap. Yang kapok. Mau mindahin itu ntar tuh. Ya, apa ini? Ini lain. Waduh. Aduh, ngeri amat itu. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Pokoknya hati-hati aja di jalan. Ya. Aduh, saya udah ngeliat itu udah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa Mbak. Ya, ya hati-hati Mbak. Pak, ketar dulu ya. Ntar dulu. Mas Yanto udah keluar. Udah. Konfirmasi dulu. Soalnya ini kan makan ya. Iya. Ini kegiatan makan kan. Yang kemarin ini makan. Ini makan udah biarin kalau makan. Terus ini ada tambahannya tuh ya. Karena makan malam dia 45. Oh iya. Kalau nganggur 2 malam nganggur ya. Ini kan makan pokoknya makan aja biarin. Terus ini tambahannya sama ini. Nah ini kemarin emang nggak beli yang ini kemarin baru ya. Ini ada kabel power 20 30 meter paling 20.000. Kabel power, kabel power mana kabel power? Nah ini nggak tahu pokoknya. Oh ini yang 32,5. Iya Nah, emang nggak beli. Oh nggak beli ya? Nggak beli. Saya konfirmasi dulu. Tadi mau konfirmasi sama Mas Yanto nggak enak sayanya. Tapi Jadi kalau emang kemarin itu belinya yang ini doang 3 kali 1,5, ah, cuma kurang nih, kurang yang kan 7 nambahin meter. Nah, kalau yang nambahin. 3 kali 2,5 kan Mas Anu sendiri yang bilang Hmm. kalau bisa pakai multi aja kata dia. Oh, Gitu. aduh, ya udah nggak apa-apa. Bedanya juga cuma 1.000 perak doang. Udah nggak apa-apa kalau kayak gitu. Heeh. Maksudnya saya konfirmasi bener nggak? Kalau emang bener ya udah, nggak Iya. apa-apa. Harus gini. Saya nanti mau karena tadi nggak nyiapin buat yang kurang ininya. Jadi Dan berapa nih? jadi totalnya Tulisannya itu eh, sama ini kan ada sama ini ya. Itu tadi 30 kali 600. nah ini 600 nih. Ini 7 kali 14 28 kan? Ya. Terus ini 2 kali 85 itu 7 kali 100. 14 98 kan? 7 kali 14 berapa? 98. 98. Terus saya kira 2 lupa. 2 kali 85 kan 170. Ah, Terus ini makan 45 kali 3. 45 kali 3 45 45 45 135. 135. Terus tambah yang ini yang kurang nih. 100 Ini 85. 98 ditambah 170 Ini ditambah tambah 135 20. tambah 85 ditambah 20 Ini ditambah 123. 23 ditambah Ini 66 66 sama ini 85. begini Iya, 1382. 1382. Jadi kemarin saya udah kasih 300 buat makan.
Jadi masih ada 1.082 lagi yang belum ya. Belum dikasih ke Mas Yanto. Kalau yang ini belum, tapi saya tadi kasih honor ongkosnya, Mau saya kasih dikasih dulu nggak? enggak. Saya nanti saya TF, saya udah minta ke rekening bentar Oh lagi saya gitu. TF. Atau kalau mau langsung dikasih mana? Enggak, jangan. Dari saja langsung. Terus ini apa? Tadi ongkos buat masang-masangnya saya udah kasih 1 juta. Nah, itu Hmm. terserah nanti dibagi-bagi Tinggal aja dibagi gitu. aja Nah, kalau kita Mas Yanto. pokoknya udah saya kasih, tinggal ini yang kurang. Jadi saya bayar yang ini. Ada Gitu. uangnya Pak. Ada lah. Kalau nggak ada saya ngadain SK dulu. SPK jur. Aduh, oh ini laptop blank lagi. Aduh, kacau. Udah makan itu? Saya udah makan tadi. Bener. Ren kita call dulu ya. Lanjut, lanjut. Mati lagi. Aduh, ampun.